Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmandara Vesyaharani dengan NIM 223141-088 yang berasal dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan menyampaikan tentang nama-nama instrumen atau ricikan gamelan ageng. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu, apa itu gamelan? Gamelan adalah alat musik yang biasanya digunakan dalam pertunjukan wayang, tapi dapat juga sebagai satu kesatuan pertunjukan gamelan itu sendiri. Masyarakat Jawa menyebut instrumen dalam istilah bahasa lokal yaitu ricikan. Gamelan ageng diketahui memiliki jumlah dan ragam ricikan yang lengkap dan variatif secara bentuk dan bahan instrumennya. Di sini ada macam-macam alat gamelan beserta namanya. Yang pertama, kendang, yang kedua, bonang, ketiga, gender, keempat, selentem, kelima, demung, keenam, saron, ketujuh, kenong dan ketuk, ke-8, kempul dan gong, ke-9, gambang, ke-10, rebab, ke-11, sitar, ke-12, suling. Yang pertama yaitu kendang. Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama kendang gede, biasa disebut kendang kalih. Yang kedua yaitu bonang. Cara menabuhnya adalah dengan cara dipukul dengan 2 bindi pada bagian penco atau penconnya. Instrumen bonang ada 3 macam, yaitu yang pertama bonang barung yang berukuran sedang, yang kedua bonang penerus yang ukurannya lebih kecil, yang ketiga bonang penembung ukurannya lebih besar dari bonang barung. Yang ketiga ada gender. Di sini gender dibagi menjadi 2 yaitu gender barung dan gender penerus. Gender barung dan gender penerus adalah instrumen yang bentuknya seperti selentem, akan tetapi nada-nadanya lebih banyak sehingga bentuknya nampak lebih panjang. Cara menabuh instrumen ini adalah dengan dipukul menggunakan benda ukurannya lebih kecil dari tabuh selentem yang dipegang pada 2 tangan. Yang keempat, selentem. Menurut konstruksinya, selentem termasuk keluarga gender. Namun, kadang-kadang ia dinamakan gender panembung. Tetapi, selentem mempunyai bilah sebanyak bilah saron. Ia beroktav paling rendah dalam kelompok instrumen saron. Seperti demung dan saran barung, selentem memainkan lagu balungan dalam wilayahnya yang terbatas. Semacam demung tetapi lebih tipis dan mempunyai 1 oktav di bawah demung, dimainkan dengan tongkat bundar berbalut kain. Yang kelima, demung. Dalam memainkan demung, tangan kanan memukul wilahan atau lembaran logam dengan tabuh, lalu tangan kiri memencet wilahan yang dipukul sebelumnya untuk menghilangkan dengungan yang tersisa dari pemukulan nada sebelumnya. Teknik ini disebut mematet. Yang keenam, saron. Saron ada 2 macam, yaitu saron barung dan saron penerus. Saron barung memainkan balungan dalam wilayahnya yang terbatas. Pada teknik tabuhan imbalan-imbalan, 2 saron barung memainkan lagu jalin menjalin yang bertempo cepat. Sedangkan saron penerus atau backing ini memainkan tabuhan rangkap 2 atau rangkap 4 lagu balungan. Yang ketujuh, kenong dan ketuk. Kenong dan ketuk merupakan instrumen gamelan yang berbentuk pencon-pencon besar seperti pencon bonang bagian atas. Instrumen ketuk, cara memainkannya ditabuh menggunakan bindi dengan 1 tangan. Sedangkan kenong menggunakan 2 buah bindi dengan 2 tangan. Fungsi kenong dan ketuk pada gamelan adalah sebagai pemangku irama dan pembatas kalimat dalam suatu gending. Yang ke-8, kempul dan gong. Kempul merupakan instrumen gamelan yang bertugas pada bagian irama. Bentuknya seperti pencon bonang barung bagian bawah yang bergantung pada gayor. Akan tetapi ukurannya besar-besar. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul menggunakan benda sejenis bindi yang berbentuk bulat.
Sedangkan untuk gong berfungsi sebagai finalis lagu. Bentuk gong sama persis dengan bentuk kempul, hanya saja ukurannya lebih besar. Gong yang ukurannya sedikit lebih besar dinamakan suwukan, sedangkan yang paling besar dinamakan gong ageng. Yang kesembilan, gambang. Instrumen dibuat dari bilah-bilah kayu dibingkai pada gerobokan yang juga berfungsi sebagai resonator. Berbilah 17 sampai 20 bilah, wilayah gambang mencakup 2 oktav atau lebih. Gambang dimainkan dengan tabuh berbentuk bundar dengan tangkai panjang, biasanya dari tanduk atau sungu. Yang ke-10, rebab. Rebab adalah instrumen kawat gesek dengan 2 kawat ditegangkan pada selajur kayu dengan badan berbentuk hati ditutup dengan membran kulit tipis dari babat sapi. Sebagai salah satu dari instrumen pembuka, rebab diakui sebagai pemimpin lagu dalam ansambel, terutama dalam gaya tabuhan lirih. Yang ke-11 ada sitar. Senar sitar dimainkan dengan ibu jari, sedangkan jari lain digunakan untuk menahan getaran ketika senar lain dipetik. Ini biasanya merupakan ciri khas instrumen gamelan. Jari kedua tangan digunakan untuk menahan, dengan jari tangan kanan berada di bawah senar, sedangkan jari tangan kiri berada di atas senar. Dan yang terakhir ada suling. Cara memainkan suling yaitu ujung suling ditiup untuk mendapatkan hembusan angin yang akan menghasilkan suara. Sedangkan kedua tangan berfungsi menghasilkan nada yang diinginkan dengan cara menutup lubang-lubang nada yang tersedia. Sekian penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.